Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok saya, beranggotakan 3 orang, yaitu termasuk saya, Najib Rifai Indrayanto, terus ada Farel Andika Putra, terus dan juga ada Wasis Pambudi. Oke, pertama-tama saya akan menyampaikan materi pertama yaitu CNF. CNF ada CFL. CNF itu useful to deal in language CFG in simple neural form. Oke, jadi maksudnya di sini kenapa CNF termasuk properties dari si eh CFL, karena pada dasarnya CFL atau language itu sendiri adalah eh, merupakan kumpulan dari beberapa grammar. Nah, sebelumnya CNF pada pembahasan sebelumnya adalah dari CFG. Sedangkan CFG juga termasuk bagian dari CFL. Oke. Jadi sama seperti CNF pada CFG, hanya saja di sini kita membahas kembali dan kita terapkan pada CFL. Oke, selanjutnya uh, di sini seperti uh, ada uh, pentransform CFG ke ekuivalen CFG, yaitu ada 4 tahap CFG ke CNF, yaitu yang pertama menambah start simbol baru, terus mengeliminasi null production, mengeliminasi unit production, dan convert ke bentuk yang seharusnya atau yang sudah ditentukan, sama seperti pada CNF di pembahasan CFG sebelumnya. Terus ada cleaning up grammar, jadi kita membersihkan grammar, artinya yaitu yang pertama kita tambahkan new start symbol, yang mana kita juga menambahkan sebuah production. Jadi di sini di sebelumnya itu adalah uh, S aksen, ya, ini S0, terus kita menambah production berupa S0 memproduksi S, dan selanjutnya menghilangkan null production untuk setiap production dengan A di right di RH di RHS, dan menambahkan production dengan setiap occurrence of A dihilangkan. Jadi ini seperti menghilangkan null production pada umumnya. Terus ada mengeliminasi unit production. uh, Oke, ini sama seperti CFG. Kita lanjut. Kita juga mengeliminasi useless symbol atau useless production, uh, seperti recursive contraction. Oke, ini sama seperti CFG sebelumnya juga. Jadi ini contoh bentuknya yaitu S, terminal maaf, maksud saya variabel S, uh, ada set produksinya itu adalah variabel A, variabel B, atau variabel C. Sedangkan variabel A set produksinya adalah 0 dan variabel B atau variabel C. Sedangkan variabel B sendiri set produksinya adalah 1 atau variabel A 0, dan variabel C sendiri set produksinya adalah variabel A, variabel C, atau variabel C1. Jadi ini sudah merupakan uh, ini CNF. Oke. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pumping lemma untuk konteks language free. Nah, kemudian pumping lemma ini pertama kali digagas oleh Dana Scott dan Michael Rabin pada tahun 1959. Kemudian dilanjutkan oleh Yehoshua Bar Hillel, Mika Aperlas, dan Elisamir pada 1961. Nah, pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa itu merupakan suatu CFL atau bukan.
Kemudian gimana caranya menentukan CFL menggunakan pumping lemma ini? Nah, jika bahasa L bebas konteks, maka ada beberapa integer P lebih dari sama dengan 1 atau yang disebut dengan pumping length, panjang pumping, sedemikian hingga setiap string S pada L yang memiliki panjang P atau lebih simbol dapat ditulis sebagai S sama dengan UVW XY dengan substring U, V, W, X, dan Y. Nah, sedemikian hingga didapatkan 3 poin ini yang merupakan syarat pengujian dari pumping lemma. Nah, yang pertama, panjang Vx lebih dari sama dengan 1 atau tidak 0, tidak kosong. Kemudian yang kedua, panjang Vwx ini lebih dari kurang dari pumping length-nya. Nah, kemudian yang ketiga, jika U V pangkat N, W X pangkat NY merupakan anggota L untuk semua N lebih dari sama dengan 0. Jadi stringnya harus memenuhi dari bentuk ini, yang ketiga ini. Nah, kemudian untuk lebih memahami materinya, kita akan langsung coba ke contoh soal. Ini kita punya soal seperti berikut. Jika suatu bahasa L sama dengan A pangkat I, B pangkat 2I, dan C pangkat I dengan I, J sama lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita disuruh membuktikan apakah L itu merupakan CFL atau bukan menggunakan pumping lemma. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah mengambil salah satu contoh string dalam L. Nah, misalnya ABBC. Ini bisa bebas jika kalian ingin yang lain. Di sini kita ambilnya ABBC. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita memilih suatu string tersebut, kita harus membentuknya ke dalam format UVW XY. Dan kita pecah menjadi tiap-tiap substring. Nah, di sini didapatkan U. U ini sama dengan A, V ini nilainya 0, W nilainya BB, X nilainya C, dan Y nilainya 0. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapatkan substring dari string ABBC ini, kita ujikan ke ketiga syarat pumping lemma yang tadi untuk CFL. Langsung saja kita ke pengujian dari syarat pumping lemma. Nah, di sini ini adalah hasil dari pemecahan substring yang sebelumnya di atas ini, agar lebih mempermudah ke pengujian biar tidak bolak-balik. Yang pertama kita ujikan ke syarat yang pertama. Panjang dari Vx ini lebih dari sama dengan 1. Ini V kan kosong, jadi tidak usah dicantumkan ke dalam sini. Dan X hanya mengandung substring C. Nah, di sini kan panjang dari string C ini kan 1, maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita berlanjut ke syarat yang kedua, yaitu panjang Vwx kurang dari sama dengan N. Nah, karena N-nya nilainya 4 dan string Vwx ini panjangnya 3, yaitu kita dapatnya dari Vwx ini didapatkan BBC. Nah, yang panjangnya kurang dari 4, maka
Syarat yang kedua juga terpenuhi. Kemudian yang ketiga, untuk syarat yang ketiga ini kita ubah ke bentuk yang ini, maka didapatkan A pangkat I, B pangkat 2I, dan C pangkat I didapatkan ABBC dengan I sama dengan 1. Yang syarat ketiga juga terpenuhi, maka dengan terpenuhinya ketiga syarat ini bisa disimpulkan bahwa bahasa L ini merupakan CFL. Mungkin cukup begitu saja untuk pumping lemma. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Rifa Indrayanto. Uh, jadi pembahasan saya adalah lanjutan dari pembahasan pada materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi setelahnya adalah closure properties. Jadi closure properties apa? Closure properties merupakan tahapan atau langkah di mana jika kita menambah atau menggabungkan language, maka language tersebut menghasilkan sesuatu yang unik. Oke, kita lanjut. Jadi closure properties pada CFL meliputi yang pertama memenuhi union, concatenation, dan star. Namun tidak closure tidak tertutup atau di bawah intersection dan complement. Nanti kita akan tahu kenapa tidak closure terhadap intersection dan complement. Oke, yang pertama adalah union. Union di sini berarti jika kita menggabungkan grammar 1 atau G1 dan grammar 2 atau G2, maka kita juga harus mendapatkan hasil yang sama pada masing-masing grammar maupun kedua grammar tersebut. Contohnya adalah G1. Misal G1 ini adalah mempunyai V1, epsilon R1 dan S1, dan G2 memiliki V2, epsilon R2 dan S2. Maka jika kita menggabungkannya akan terjadi seperti berikut: V1 union V2 union S. S di sini adalah S gabungan, hasil gabungan, terus epsilon, terus R1 role-nya atau prosedurnya itu juga tergabung jadi R1 union R2 union ini S1 ke S1 atau S2, dan kita memiliki start berupa S. S ini adalah start baru atau hasil baru dari kedua penggabungan. Jadi sebentar. Nah, jadi kita akan menghasilkan ini adalah baru, S yang baru. Jadi ini S lanjut dari G1 dan ini dari G2. Kita akan mendapatkan ini karena kita melakukan sebuah penggabungan, dan ini termasuk bisa kita katakan CFL atau context free language jika bahasa atau grammar tersebut memenuhi seperti ini, bentuk seperti ini. Terus lanjut. Oke. Di sini language concatenation. Language tersebut dapat dikatakan CFL ketika language tersebut dikoncat dengan language lain, maka hasil dari terminal S1 pada language 1 akan selalu terkoncat dengan hasil dari terminal S2 pada language 2. Semisal ada jadi di sini telah terlihat seperti sebelumnya. Jika sebelumnya saya mengambil contoh dari grammar ya. Jadi di sini start dari grammar 1 tadi, tapi sini saya ambil ini adalah dari grammar 1 tadi, tapi ini saya jadiin lanjut 1 dan lanjut 2. Nah, misal ada lanjut seperti ini. Nah, ini lanjut 1, ini lanjut 2. Nah, jadi apa yang dimaksud akan selalu terkoncat dengan hasil terminal S2, karena
Uh, ini merupakan uh, jadi pada dasarnya penggabungan concatenation ini masing-masing dari language ini akan berjalan sendiri-sendiri yang hasilnya maka bisa kita lihat jika kita mengambil S1 saja kita akan mendapatkan hasilnya, atau kita mengambil S2 saja kita bisa mendapatkan hasilnya, atau kita bisa mengambil keduanya dan kita juga mendapatkan hasilnya. Jadi seperti yang terlihat di sini kita bisa menggunakannya yang L1 ini terpisah dengan L2 ini. Jadi ini adalah bahasa yang berbeda namun akan tergabung. L2 akan tergabung selalu di belakang L1. Jadi setelah L1 selesai akan ada L2 jika memang L2 memiliki terminal. Jadi terminalnya akan tergabung. Oke, lanjut ke star. Star dari sebuah particular language bukan bagian dari star dari dua language. Maksudnya particular adalah salah satu dari language. Misal ada dua language terus digabung, maka misal L1 ada L1 dan L2 ini digabung. Nah, akan menjadi seperti ini. Misal kita menginginkan L1 star. L1 star. Nah, ini kita menginginkan bentuk L1 star, namun kita tidak bisa menyandingkannya dengan epsilon saja langsung seperti ini. Misal seperti ini. Nah, kita tidak bisa langsung menyandingkannya seperti ini karena start dari kedua lanjut misal ini ya. Nah, jika kita hanya memilih star ini, maka ini berbeda dengan apa yang diharapkan dari hanya L1 star saja. Jadi S1 ini merupakan start dari L1 dan S2 merupakan start dari L2. Nah, jadi kita harus jika kita menginginkan bentuk star maka kita harus ini adalah contoh. Jika kita menginginkan bentuk star maka bisa menggunakan contoh sebagai berikut. Jadi kita rekursifkan lagi ke S. Setelah S1 kita rekursifkan lagi ke S. Jadi kita bisa mengambil sebagian, misal kita ingin mengambil sebagian dari sini, maka kita bisa rekursifkan ke S lagi. Jadi startnya akan berbeda. Jadi start L1 akan berjalan sendiri dan start dari kedua language juga akan berjalan sendiri. Jadi keduanya merupakan hal yang berbeda. Oke, lanjut ke intersection. Tadi di depan dikatakan tidak termasuk interaction, maka tidak memenuhi CFL karena apabila memenuhi bentuk intersection sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Jika kita menemui bentuk seperti ini, mengapa dikatakan bukan CFL? Karena kita ambil contoh bentuk seperti ini. Maka ini kedua language akan berjalan beriringan. Padahal di sebelumnya adalah language 1 dan language 2 itu meskipun kita gabung keduanya akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini sudah ada penjelasannya karena pada dasarnya kedua language berjalan sendiri-sendiri namun hanya mendapat penambahan di belakang atau tidak mengubah struktur dasar dari language tersebut. Jadi kita tidak bisa mengubah struktur dari language 1 setelah kita concat language 1 jadi berubah, language 2 jadi berubah, tidak, karena pada dasarnya berjalan sendiri-sendiri, hanya kita gabung saja. Kalau menginginkan, tapi jika kita intersection terhadap language 1 saja, maka kita bisa ambil contoh sebagai berikut. Nah, di sini dengan n, m
dan L2 A pangkat N, B pangkat M, C pangkat M. Nah, ini merupakan bentuk yang berbeda. Nah, kita intersection di sini diperbolehkan karena kedua ini merupakan bentuk yang berbeda. Namun jika kita memiliki bentuk ketiganya sama, maka ini termasuk intersection yang tidak diperbolehkan. Jadi CFL jadi language tersebut tidak memenuhi bentuk CFL atau context free language apabila terdapat bentuk seperti ini L1 ketiganya sama, A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Oke, lanjut. Komplement. Di komplement di sini berhubungan dengan intersection yang tadi. Kenapa tidak komplement tidak memenuhi? Dikatakan tidak memenuhi karena jika kita ambil bentuk komplement seperti ini, maka ini sama saja dengan kita mengambil bentuk dari intersection, sedangkan intersection tidak diperbolehkan. Jadi ini sama saja bentuk atau bentuknya sama, linear dengan L1 intersection L2. Oke, sekian penjelasan closure dari saya, closure properties dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Farah Andika akan menjelaskan tentang decision properties. Decision properties dari CFL ada 4. Yang pertama, menguji kekosongan CFL, menguji keterbatasan CFL, menguji keanggotaan string dalam CFL, dan preview masalah CFL yang tidak dapat diputuskan. Yang pertama, menguji kekosongan CFL. Jika diberikan sebuah regular language, apakah bahasa mengandung string? Nah, caranya yang pertama, asumsikan representasi adalah DFA. Yang kedua adalah mengkonstruksi transisi graph. Lalu menghitung set status yang dapat dijangkau dari keadaan awal. Jika ada status akhir yang dapat dicapai, maka CFL kosong. Jika tidak ada, maka tidak. Yang kedua, menguji keterbatasan CFL. Jika L menjadi CFL, kemudian ada beberapa konstanta pumping lemma N untuk L. Caranya adalah uji semua string dengan panjang antara N dan 2N-1 untuk keanggotaan. Yang kedua, jika ada string seperti itu, maka dapat menggunakan pumping lemma dan bahasanya tidak terbatas. Jika tidak ada string seperti itu, maka N-1 adalah batas atas panjang string, sehingga CFL-nya terbatas. Lalu selanjutnya menguji keanggotaan string dalam CFL. Caranya yang pertama adalah dapat dengan mensimulasikan NPDA, tetapi ini membutuhkan waktu eksponensial dalam kasus terburuk. Yang kedua, dapat menggunakan CK, yaitu Koch-Younger-Kasami, yaitu algoritma ON3 yang menggunakan teknik dynamic programming. Cara ketiga adalah mengubah CFG menjadi bentuk Chomsky normal. Yang terakhir, preview masalah CFL yang tidak dapat diputuskan. CFL tidak dapat memutuskan apakah CFG yang diberikan adalah ambigu. Yang kedua, apakah CFL yang diberikan secara inherent ambigu. Apakah perpotongan 2 CFL kosong. Apakah 2 CFL itu sama. Dan apakah CFL yang diberikan bersifat universal. Sekian dari saya, terima kasih.